Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10 bagian B. Saya baca buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan itu sangat dibutuhkan oleh setiap orang, setiap pribadi, apalagi seorang suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Setiap pasangan mendambakan kesetiaan. Tidak pernah ada seorang pasangan yang dengan sengaja mau berdoa, ya Tuhan biarlah suamiku ini tukang selingkuh, atau ya Tuhan biarlah istriku ini suka berselingkuh. Tidak ada itu. Setiap kita tidak ingin diduakan. Setiap kita tidak ingin ada orang yang mendustai kita. Hanya persoalan keinginan kita itu terkadang tidak seimbang. Kita tidak ingin didustai, kita tidak ingin dibohongi, kita tidak ingin diselingkuhi. Pertanyaannya adalah, mari bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah keinginan kita itu seimbang? Apakah kita juga tidak ingin membohongi orang lain, pribadi yang lain, dan sebagainya? Kita manusia juga seperti itu, mendambakan kesetiaan sesama kita, pasangan kita, apalagi Tuhan kita. Dia ingin kau menjadi sosok atau pribadi yang selalu setia dan taat akan kebenaran firman, taat akan ajaran-ajaran yang diberikan. Surat ini secara khusus disampaikan kepada jemaat Smyrna yang tentu dalam kemiskinannya. Jemaat Smyrna salah satu jemaat yang katakanlah kecil, miskin, dan oleh karena keadaan atau kemiskinan atau keadaan ekonomi, ini memang satu hal yang sering sekali menjadikan seseorang itu sering melupakan akan kesetiaannya, akan janjinya terhadap yang lain, karena dia berpikir saya sendiri belum kenyang, saya sendiri belum dapat makan, bagaimana saya memenuhi kewajiban saya kepada yang lain. Seringkali penderitaan menggoda kita untuk berlaku tidak baik. Bayangkan juga kita sering mendengar berita-berita di televisi, ada banyak orang yang mau merampok hanya untuk mengambil atau mengisi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada banyak juga wanita atau pria yang akhirnya menjual dirinya, kehormatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah terlepas apakah dia punya suami, apa punya istri, bahkan tidak hanya karena penderitaan, dia juga hanya untuk memuluskan atau memenuhi hasrat atau semangat hedonisme. Orang yang mau melakukan itu, mereka memang miskin dalam kerohaniannya, dalam batinnya. Dia ingin semuanya terpenuhi tanpa harus memperhitungkan apakah dia menjual kehormatannya, menjual imannya, tanpa harus berpikir bahwa orang lain banyak tercederai oleh karena perilaku-perilaku seperti itu. Sekarang sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat seri anugerah, saya berdoa buat kamu sekalian, kiranya engkau terhindar dari hal seperti itu. Jangan kemiskinan menjadikan engkau menjual kehormatanmu, apalagi menjual imanmu. Jangan kesusahan menjadikan engkau melupakan keluargamu, melupakan anak-anakmu. Tetapi biarlah engkau tetap selalu menjadi seorang petarung atau seorang yang sedang mengikuti lomba, apakah lomba berlari atau lomba apa, yang memiliki satu tujuan,
saya harus mencapai juara dan memperoleh mahkotanya. Seorang yang sedang berlomba, kalau dia berpikir macam-macam, melirik ke kiri, melirik ke kanan, udah pastilah dia akan terjerembab atau mungkin dia kalah. Hidup kita di tengah dunia ini bagaikan orang yang sedang bertarung. Kita mempertaruhkan iman kita, kita mempertaruhkan jati diri kita, kita mempertaruhkan kesiapan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Menangkan itu. Karena dengan memenangkan itu, perjuanganmu tidak sia-sia. Imanmu akan terberkati, akan tetap kuat. Karena dia mengatakan akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang kita tunggu? Sahabatku, mahkota kehidupan hanya dikaruniakan kepada mereka yang tetap setia dalam pengharapannya, dalam imannya, dan yang tidak mau tergoda oleh apapun yang ada di dunia ini. Selamat mempertaruhkan imanmu, memenangkan imanmu, dan menjadikan Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Percayalah, Kristus mengasihimu, dan kau kelak akan memperoleh mahkota kehidupan. Amin.